Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryu Damartiyadi dengan NIM 210214 dari kelas 21S04 Prodi Sistem Informasi Tikom Tunas Bangsa Kota Pematang Siantar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan review jurnal tentang keylogger. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas mandiri mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Bapak dosen Surya Dharma MKom. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung lanjut. Yang pertama yaitu pengertian keylogger. Apa itu keylogger? Keylogger adalah metode peretasan yang dilakukan dengan cara merekam aktivitas keyboard komputer secara diam-diam. Serangan ini berbentuk spyware atau perangkat lunak berbahaya yang biasanya dilampirkan pada email. Jika spyware terpasang pada komputer, maka hacker bisa merekam setiap keystroke pada keyboard perangkat komputer tersebut. Keylogger merupakan aktivitas hacking berbahaya yang harus diwaspadai. Data-data yang berhasil dikumpulkan dari perangkat keyboard memungkinkan penyerang mendapatkan informasi penting dan sensitif. Misalnya akun sosial media, Bitcoin, e-banking, dan lain sebagainya. Di sisi lain, keylogger juga sudah digunakan secara legal dengan tujuan yang positif. Perusahaan yang bergerak di bidang web dan apps development umumnya menggunakan keylogger untuk mengawasi perangkat komputer karyawan-karyawannya. Adapun beberapa orang tua juga memanfaatkan fungsi software ini untuk memantau penggunaan internet anak mereka. Nah, selanjutnya yaitu cara keylogger. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu yang pertama dapat satu gambar user atau pengguna, kemudian menggunakan sebuah komputer atau laptop. Kemudian dalam komputer tersebut terdapat operating system guna menjalankan sistemnya, di mana dari operating system tersebut keylogger akan mengambil data-data yang dijalankan pada operating system. Kemudian data tersebut melalui internet akan dikirimkan kepada penyadap ataupun orang-orang yang sebenarnya tidak berhak akses data penting kita secara pribadi secara diam-diam. Nah, pada dasarnya pemasangan keylogger memerlukan sebuah akses fisik ke perangkat komputer. Salah satunya yaitu melalui attachment atau lampiran email. Selain itu, penyerang juga dapat memasang sendiri di komputer target secara langsung. Spyware yang telah dipasang akan terus beroperasi tanpa sepengetahuan korban. Keylogger akan merekam dan mencatat semua aktivitas keyboard dalam bentuk log file. Kemudian log file tersebut biasanya dikirimkan langsung ke pemilik spyware secara otomatis. Nah, log file yang dimaksud berisi kumpulan data penting termasuk name dan kata sandi yang pernah diketik oleh korban. Selanjutnya, penyerang memanfaatkan data tersebut untuk mengumpul akun tertentu, misalnya meretas akun e-banking milik korban. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis keylogger. Ada beberapa jenis daripada keylogger. Yang pertama dapat kita lihat yaitu packet analyzers. Packet analyzers merupakan spyware yang paling mudah dan sering digunakan. Sebagai salah satu jenis keylogger, packet analyzers mampu merekam seluruh aktivitas keyboard serta menangkap traffic jaringan yang sudah terkait dengan HTTP post. Selanjutnya, spyware ini akan mencuri informasi-informasi penting sekaligus kata sandi yang tidak terekam. Nah, jenis keylogger selanjutnya yaitu hypervisor. Sama seperti keylogger pada umumnya, hypervisor merupakan perangkat lunak berbahaya yang fungsinya untuk merekam seluruh keystroke pada keyboard komputer. Contoh hypervisor yang paling populer adalah Bluepill atau EMDV. Nah, jenis keylogger selanjutnya yaitu spyware kernel based. Spyware berbasis kernel merupakan jenis keylogger yang sangat powerful. Spyware ini sering digunakan oleh para handal dan berpengalaman. Spyware kernel based menjadi sulit dilawan karena keberadaan kernel itu sendiri cukup sulit dideteksi pada perangkat komputer. Selanjutnya, jenis keylogger yang dapat kita lihat yaitu keylogger API keyboard.
Keylogger API Keyboard merupakan spyware yang menempel dan bekerja sama dengan sistem operasi. Sama seperti keylogger lain, cara kerja spyware satu ini adalah merekam dan mencatat semua ketikan pada tombol keyboard korban secara otomatis. Contoh spyware API keyboard yang cukup terkenal yaitu getAsync keystate dan getForeground window. Nah, selanjutnya jenis keylogger berikutnya yaitu spyware formulir. Berbeda dengan jenis keylogger lain, spyware formulir hanya dapat mencatat data melalui formulir yang dikirim penyerang. Metode serangan ini dilakukan dengan cara merekam fungsi pengiriman pada situs web. Oleh sebab itu, data atau informasi yang dihasilkan pun berupa inskripsi bahasa HTTPS. Nah, selanjutnya kita dapat melihat cara menghindari keylogger. Ada beberapa cara untuk menghindari aktivitas keylogger. Yang dapat kita lakukan yaitu satu, contohnya dengan menerapkan two-factor authentication. Metode keamanan two-factor authentication merupakan langkah perlindungan ganda untuk melindungi keamanan akun. Untuk bisa masuk ke dalam sistem, kamu harus memasukkan sebuah kode unik yang dikirim sistem itu sendiri sebagai autentikasi tambahan. Hal ini akan meminimalisir jadinya peretasan karena kode yang digunakan umumnya hanya bisa digunakan satu kali. Nah, cara selanjutnya yaitu melakukan update. Software versi terbaru tentu memiliki patch keamanan yang jauh lebih kuat dari versi. Sistem keamanan terus dikembangkan agar perangkat lunak tidak mudah terkena cyber. Oleh sebab itu, sebaiknya lakukan update pada operating system, browser, dan aplikasi-aplikasi yang sering kamu gunakan. Berikutnya dapat kita lihat yaitu state of art dari penelitian terdahulu melalui jurnal-jurnal yang sudah dibahas. Yang pertama yaitu dapat kita lihat prototype single IP login dan kriptografi asymmetric digital signature algorithm pada user authentication, yaitu dilakukan oleh Kasus dan studi Danoval dan CV pada tahun 2022. Nah, selanjutnya yaitu perancangan aplikasi single sign-on menggunakan gambar oleh Butoro dan Muhammad Fikri pada 2018. Dan berikutnya, utilization of keylogger in security aspect based on spyware for monitoring laptop using remote keylogger. Nah, ini ditulis oleh Khairul Iman dan Muhammad Furqan Siregar pada 2000. Pemanfaatan spyware berbasis client server untuk aktivitas keyboard oleh Mulkin dan Zulfa pada. Dan kemudian menurut saya bagus yaitu pemanfaatan keylogger berbasis spyware untuk monitoring aktivitas user oleh Saifullah, Billy, Fabriello, Hani Eus, Kaisario Talumeva pada 2017. Selanjutnya ada analisa cara kerja dan dampak dari serangan virus spyware. Rudi Hermawan pada 2015. Kemudian ada Keylogger Surveillance Software oleh Edija Komalgot dan Gadekari Rohit Reddy pada 2023. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Lebih kurang saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.